Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktavia Lutfi dan kedua teman saya Indah Dwi dan Isnani Safitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang manusia. Pembahasan pertama yang akan kita bahas tentang hakikat manusia. Menurut bahasa hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenarnya dari segala sesuatu. Dapat juga dikatakan bahwa hakikat ini adalah inti dari segala sesuatu atas sesuatu yang menjadi jiwa suatu. Hakikat menurut pandangan umum juga mempunyai arti bermacam-macam, karena terdapat ilmu dan perspektif yang memaknai hakikat manusia itu sendiri. Seperti dalam filsafat, menyimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar yang intelektual. Yang berikutnya adalah 6 hakikat manusia. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam mengerjakan hidupnya untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional, bertanggung jawab atas tingkah laku, intelektual, dan sosial. Kemudian, seseorang yang mampu menggerakkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya. Kemudian makhluk yang dalam prosesnya menjadi berkembang dan terus berkembang, individu yang berpengaruh oleh lingkungannya, dan yang terakhir individu yang selalu melibatkan dirinya sendiri. Adapun di sini dijelaskan juga ada 4 surat yang menjelaskan tentang konsep Islam tentang hakikat manusia. Yang pertama Al-Bash, yang kedua Al-Insan, Bani Adam, dan An-Nas. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai siapa itu manusia. Manusia sendiri adalah suatu makhluk yang bertanya. Jadi semua yang berbakat filosofi sebagaimana sudah tampak dengan jelas pada anak secara spontan dan tanpa berpikir, seorang anak mempertanyakan segala sesuatu, bahkan mengenai dari mana asalnya dan kemana arahnya. Manusia adalah sebagai hamba Allah atau Abdullah, adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dan menimbang baik buruk, salah benar, terpuji tercela, sedangkan makhluk lain seperti binatang, tumbuhan tidaklah memperoleh kelebihan seperti halnya manusia. Penyempurnaan manusia. Proses penyempurnaan manusia dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh penghambaan seorang makhluk adalah dengan pengakuan hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah untuk mencegah kegelapan dalam hidupnya, adil dalam bertindak karena keadilan adalah spiritualitas manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan tujuan penciptaan manusia. Jadi, terkadang dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan, dalam pengertian bahwa selama manusia itu hidup, maka dia harus menikmati manifestasi penciptaan, serta tidak mengalami gangguan yang disebabkan oleh makhluk selainnya. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Hal ini berarti hidup adalah mencari kebahagiaan semaksimal mungkin serta menghindari penderitaan semampu mungkin. Dan tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia mengetahui tentang Allah dan mau beribadah kepada Allah semata. Dan di dalam Al-Quran juga menyebutkan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya dan untuk menghuni alam semesta. Namun dalam sisi lain, dalam konsep tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran, sebuah konsep yang bukan hanya berdasarkan pada rasionalitas semata, tetapi juga sebuah pemikiran yang menegaskan bahwa alam dan penciptaannya tidak bisa dipisahkan. Konsep ini mencakup keyakinan dan i'tiqad manusia yang mengakui bahwa hanya ada satu pencipta yang menjadi tujuan perjalanannya, dan satu-satunya yang bernilai dan bermakna baginya. Tuhan adalah puncak tujuan dan semua tujuan-tujuan lain hanyalah derivat dan percikan dari tujuan tunggal ini. Oleh karena itu, di dalam Islam segala sesuatu berputar pada sebuah lintasan yang mengelilingi titik pusat di mana Tuhan berada. Adapun tujuan diutusnya para nabi, juga tujuan individual manusia itu sendiri, semua mengacu pada prinsip ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.